Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Amin. Lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmu shalihat. Puji syukur kehadirat Rabbi yang mana di yaumil ahad ya Bu. Kita alhamdulillah pengajian rutin di Mushola Al-Aqsa. Semoga wasilahnya kita ada di sini, Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa andai tolan, kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Semoga mushola ini bawa berkah, Ibu, berkah lingkungannya, berkah para jamaahnya, berkah guru-gurunya, dan berkah pengurusnya dari DKM Mushola Al-Aqsa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat semoga Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan pada dirinya ya Bu, baik berbaring di rumah maupun yang berbaring di rumah sakit ya Bu, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, saudara-saudara kita semuanya yang kurang sehat semoga diangkat segala penyakitnya dan selalu diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah sembuh bisa ngaji lagi di sini, bisa ta'lim di sini ya Bu, untuk sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita doakan saudara-saudara kita ya Bu. Kemarin juga banjir bandang Bu di Kunci Bu. Ya di Kunci juga kemarin juga banjir bandang Bu. Saudara-saudara kita yang di Sumatera ya Bu, yang di Aceh ya Bu, yang terkena musibah semoga dikuatkan iman Islamnya ya Bu, diberikan sabar, diberikan tawakal dan selalu menerima ridho takdir Allah Subhanahu wa taala dan digantikan rezekinya lagi yang berlipat ganda yang sudah terbawa banjir ya Bu, baik rumahnya, baik hartanya, baik keluarganya yang telah wafat ya Bu, yang meninggal dunia semoga diampuni segala dosanya, dihapuskan segala kesalahannya dan jadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala waliyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Baca Bu doanya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Asik kan? Nah, iya makanya daripada kita pagi-pagi ngomel ya Bu. Nanti daripada kita nggak dapat pahala ya Bu, capek kita kerjain ya Bu, tapi dapat dosa karena ngundel bae. Lebih baik daripada ngomel ya Bu, kita bari gawe, bari nyuci, bari sesapu ya Bu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu Syekh ibadallah, ini syairan ya Bu dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Biar ibadallah apa yang kita laksanakan dalam beribadah ya Bu, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, biar diterima Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Karena semuanya biar jadi ladang amal ya Bu. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar ngaji, tapi ibadah juga berumah tangga, ngurusin rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, itu biar jadi ladang amal ya Bu. Alhamdulillah kita sekarang masuk bulan Rajab ya Bu. Kita amalkan amalan di bulan Rajab. Alhamdulillah ya Bu. Baca Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana ya Allah, berkahkan kami ya Bu di bulan Rajab, dan berkahkan kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami sampai bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, dan hasilkan maksud kami ya Bu, biar anak-anak kita ya Bu, suami, anak, cucu, ibu semuanya ya Bu, biar disampaikan, bisa ngamalin amalan ibadah di bulan Rajab dan bulan ya, di bulan Sya'ban, dan insya Allah sampai kepada bulan Ramadan ya Bu. Semoga kita selalu diberikan panjang umur ya Bu, sehat walafiat ya Bu, berkah selamat, dimurahkan rezeki kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah baca malamnya Bu? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dibaca ya Bu, selesai habis salam ya Bu. Jadi habis salam, selesai sholat ya Bu, langsung baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Jadi jangan baca wiridan yang lain dulu selama kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, langsung baca itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali balik ya Bu. Terus langsung hari ini nanti sampai tanggal 10 baca Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum, Subhanallahil hayyil qayyum 100 kali balik ya Bu, sampai tanggal 10. Nanti tanggal 11-nya teh sampai tanggal 20 ya Bu, ganti lagi tasbihnya Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad. Itu sampai tanggal 20. Nanti tanggal 20-nya, tanggal 21 sampai 30-nya baca Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf, Subhanallahir rauf.
istighfar nanti dibaca setelah habis asar setiap hari, ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Taubatan 'abdil zalimin. La yamliku li nafsihi darrau wala naf'au wala mautau wala hayatau wala nusyura. Balik lagi, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Taubatan 'abdil zalimin. La yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itu dibaca 7 kali balik setiap pada asar dan zuhur, ya Bu. Jadi tadi zuhur dan asar baca apa Bu? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Taubatan 'abdil zalimin. La yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura, ya Bu. Itu dibaca 7 kali balik, ya Bu. Baca salawatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ayatal kubra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi huwa ni'matullahi la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi asra bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ayatal kubra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi huwa ni'matullahi allati la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi asra bihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Ibu banyak amat. Ini sholawat khusus di bulan Rajab, ya Bu. Jadi nanti kalau kita bersolawat, insya Allah yang pertama kita dapat ampunan, ya Bu. Yang keduanya selalu dapat cinta Allah dan Rasulnya, dan selalu nanti di yaumil kiamah kita dapat syafaat Rasulullah SAW
telaga Kautsar. Ya Bu, yang manisnya lebih manis daripada madu. Ya Bu, dinginnya lebih dingin daripada salju. Ya Bu. Terus apalah, wanginya lebih wangi daripada misik. Subhanallah. Ya Bu. Itu nanti hanya khusus ya Bu untuk umat Nabi Muhammad yang selalu mengagungkan di bulan Rajab. Baca supaya kita lancar dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqimnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida la na'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidahu wa rabban syahida la na'budu siwahu wa nahnu lahu abidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida la syarikalah rabban syahida la na'budu siwahu wa nahnu lahu mukhlisun. Nah, itu biar dilancarkan dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kita yang punya syahadat di dalam hati kita, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidahu wa rabban syahida la na'budu siwahu wa nahnu lahu muslimun. Itu yang pertama Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidahu wa rabban syahida la na'budu siwahu wa nahnu lahu abidun. Itu yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidahu wa rabban syahida la na'budu siwahu wa nahnu lahu mukhlisun. Itu tingkatannya Bu dalam keimanan kita seorang muslim ya Bu, ada tingkat-tingkatannya Bu. Ada orang yang ngaku muslim, baru ngaku-ngaku ya Bu, tapi belum menjalankan rukun Islam. Banyak nggak Bu orang yang ngaku Islam tapi nggak sholat? Banyak nggak orang yang Islam tapi nggak puasa? Banyak nggak orang yang ngaku Islam tapi nggak zakat? Nah itu baru ngaku-ngaku ya Bu, ngaku Islam tapi belum menjalankan rukun Islam. Baru ngaku doang ya Bu. Yang keduanya nih kita biar menjadi abid ya Bu, diakui sebagai hamba Allah. Itu Rasulullah udah seorang yang mulia ya Bu, yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala, kekasih Allah, sudah diakui ya Bu karena dengan akhlakul karimah ya Bu. Rasulullah SAW diutam 5 makarimal akhlak ya Bu. Maka itu langsung diakui dalam surat Surat Al-Isra ya Bu, ayat 1-nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Dari aku itu bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tuh, diakui Bu sama Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi maha suci Allah. Ya Bu, itu ayat didahulukan dengan kita mengagungkan asma Allah. Subhanalladzi bihamdihi, ya Bu, maha suci Allah yang telah ya Bu memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah. Diperjalankannya bukan hanya sekedar ruhnya, tapi jasad dan ruhnya ya Bu, yang berangkat untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Itu diperlihatkan ya Bu, dan selalu Allah berkahkan tuh ya Bu. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil
Masjidil Aqsa, berangkatnya di waktu malam. Ya Bu, hanya sebagian malam, bukannya semalaman penuh, tapi hanya sebagian malam. Ya Bu, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu kalau kita nggak lihat pakai iman, Bu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa zaman dulu pakai unta, pakai kuda, ya Bu. Itu perjalanan bisa 3 bulan 4 bulan. Tapi Allah perjalankan ya Bu hanya sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barakna, semuanya diberkahkan, makanya sampai sekarang sampai nanti yaumil kiamah itu namanya Mekah ya Bu, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ibuku tuh sekarang diserang sama orang-orang Israel, itu kelihatan kata kita. Ya Bu, itu bagian ujian bagi kita orang yang beriman. Bu, bersatu padu enggak tuh? Ya Bu, kita selaku orang-orang muslim untuk membela sama-sama satu akidah, untuk membela Masjidil Aqsa. Ya Bu, kalau itu kan kita udah puluhan tahun tuh tetap Bu, orang namanya Palestina kuat imannya Bu, sampai tuh tentara-tentara orang Israel sampai kewalahan. Ini orang makan apa sih? Udah dibombardir tiap hari, udah nggak dikasih makanan, udah nggak dikasih air bersih, tapi tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap asma Allah yang diagungkan, tetap asma Allah yang ada di dalam hatinya, tetap asma Allah yang ada di mulutnya. Sampai mau dibombardir pun dia Bu, orang Palestina kan dia punya persenjataan yang lengkap Bu, tapi dia punya iman yang kuat. Makanya walaupun dia udah di hadapannya tuh tank-tank gajah ya Bu, orang-orang Palestina, orang-orang Israel, tetap orang-orang Palestina tetap tegar, kuat imannya, nggak ada takut-takutnya Bu. Walaupun dia cuma ngantepin pakai ngebalas cuma pakai batu-batu doang, tapi tetap Bu, walaupun dia mati itu jadi syuhada ya Bu. Ya, dalam perjuangannya hidupnya itu jadi Bu? Jihad fisabilillah. Kalau kita Bu nggak dibombardir, sholat masih males, ngaji tarak, ya Bu. Padahal negaranya aman, lingkungannya makmur, tapi nggak pada inget sama Allah. Hati-hati Bu, nanti bukannya tentara-tentara seorang manusia yang datang, tapi tentara-tentara Allah yang lalu datang. Bisa angin angin topang ya Bu, bisa banjir bandang ya Bu, nauzubillah min ya Bu, bisa hujan batu, nauzubillah min ya Bu. Makanya hati-hati tuh di Guci tuh kemarin Bu, udah kena Bu, udah kena banjir bandang ya Bu. Jangan sampai kita ditegur sama tentara-tentara Allah ya Bu, dengan Bu, makhluk-makhluk yang lainnya ya Bu, kan itu makhluk Allah juga Bu. Angin, air itu semuanya kan makhluk Allah ya Bu. Ya, makanya kita kudu sadar diri ya Bu. Apalagi alhamdulillah kita dipertemukan sekarang ini di bulan Rajab, maka perbanyak bekal untuk akhirat. Tuh, ini kita perbaiki nih Bu, ya Bu. Di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Allah merintahkan perintah sholat. Kenapa yang ditekankan sholat Bu? Karena pembeda antara muslim dan kafir adalah sholatnya Bu. Orang muslim dan orang kafir adalah bedanya sholat. Kalau orang nggak sholat namanya kafir. Ya Bu, hati-hati ya Bu. Makanya kita Bu, ingatkan kepada anak turunan kita, anak cucu Ibu ya semuanya ya Bu, untuk menegakkan sholat ya Bu. Sholatnya jangan diengkeng keburu jadi sholat jangan dihentiin keburu mati ya Bu. Sholat jangan dientar keburu iya nauzubillah mencari ya Bu. Jangan itu sholat itu jadi pemberat buat kita, jangan menjadi beban. Sholat adalah kebutuhan kita. Makanya sholatnya harus dijaga, sholatnya harus diperbaharui, ditingkatkan lagi, ya Bu. Yang tadinya ngelawara sholatnya ntar kek melulu, ya Bu. Sholat zuhur jam 12,
ya Bu, kadang kurang 10 ya Bu. Tapi kadang-kadang sholat bisa jam 2, ya Bu, setengah 3, ya Bu. Udah mau asar. Ya, makanya tuh ya, sholatnya harus tepat waktu. Ya Bu. Kalau sholat itu nggak lama. Iya, berat. Karena apa Bu? Karena banyak gandulannya tuh. Ya Bu. Digoda. Ya, digoda dengan dunia, digoda dengan HP, digoda dengan TV, digoda dengan pekerjaan. Setan gak bakalan lengah Bu. Ngelihat ibu ibadah selalu diganggu. Mau ngaji aja diganggu. Mau sholat ya udah takbiratul ihram, Allahu Akbar, gelegar kelugu, mendung gening. Wow, takut sesehan katanya. Takut kehujanan tuh cuciannya, ya Bu. Makanya tuh suka diganggu tuh. Ya. Atau kita mau sholat, makanya rapi-rapiin dulu. Mau sholat matiin kompor, mau lagi masak Bu. Jadi gak keganggu. Ini lagi sholat, apa kita bari masak Bu, sholatnya disambi. Seharusnya Bu, kita kerjaan di rumah tangga, kerjaan lagi masak, kerjaan cuci, itu waktu nunggu sholat. Pas lempengan waktu sholat lepas itu semua, ya Bu. Matiin dulu tuh kompornya, kunci-kunciin dulu tuh pintunya, ya Bu. Nah iya, takutnya ada orang, kan kita lempengan sholat biar tenang Bu, jangan ganggu, ya Bu. Atau kita misalnya nih habis goreng ikan, ya Bu, kita pas bilang Allahu Akbar, ingat ikan belum ditutupin tuh, jadinya keganggu lagi pikiran kita, ya Bu. Ada paket, Allahu Akbar, paket COD kata gitu, ya udah Bu. Takbirnya Bu, kita kencengin dikit, ya Bu. Kalau dia nggak ngerti juga ya udah terusin Bu. Ya Bu, terusin, tenangkan dalam posisi sholat Bu. Emang kita nggak bisa kayak orang khusyuk ya Bu, tapi belajar ya Bu, dengan menyimak apa yang kita baca itu mudah-mudahan kita paham, kita mengerti. Misalnya panggilan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu kita resapi Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Bu, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Benar-benar tuh kita simak Bu, kita pahami apa yang kita baca. Jangan ngabak mulut membaca, tapi pikiran bisa kemana-mana mayang ya Bu. Nah iya, makanya minimal Bu, ini kan ibu umur udah berapa puluh tahun nih Bu, sholat ibu masih seperti sholat masih waktu TK, sholat ibu masih seperti waktu ibu dinia ya Bu. Makanya sekarang udah wayahnya kita ingat mati Bu, bagaikan kita mau mati hari itu ya Bu. Ya, pas lempengan sholat, jadikan sholat itu terakhir Bu, jadi sholatnya lebih khusyuk Bu. Jangan sholat yang anggapnya besok ada lagi, ya besok ada lagi sih, tapi jadinya Bu, kita pikiran ngelantur ya Bu. Mikirin hari esok ya Bu, padahal kita lagi menghadap Allah. Dan makanya fokus Bu, lempengan kita mulai sholat dari wudunya kita beresin. Wudu jangan kecepek kayak kucing cebok Bu. Bu, harus benar-benar ya Bu. Ya, dalam wudunya ya Bu, kita seka-seka air wudunya ya Bu. Makanya maaf ya Bu, kalau perempuan tuh jangan suka manjangin kuku Bu. Itu kalau kukunya panjang itu tempatnya setan Bu. Jadi tempat rekreasinya setan di kuku-kuku yang panjang Bu. Iya, maaf Bu, kan kita kan masak, ngadonin apa kan, itu kan megang, itu nanti tuh jentik-jentik dari apa anak-anak setan masuk ke makanan kita ya Bu. Jadi anaknya malas ibadah ya Bu, malas buat ngaji ya Bu, malas buat sholat, karena ini kita ini ya Bu, ada tempat rekreasi setan. Makanya tuh Rasulullah ngajarin kalau misalnya motong kuku Bu, bagusnya motong kuku hari Senin, Kamis, dan Jumat ya Bu. Jangan motong hari Minggu atau hari Sabtu, itu jadi bikin punya penyakit yang menahun Bu. Atau hari Rebo itu juga nggak boleh ya Bu.
Ya, jadi motong kuku, bersih-bersih, ya Bu. Motong bulu-bulu yang lain itu dari apa Bu? Hari Senin, Kamis, dan Jumat. Itu kebersihan, ya Bu. Iya, dan motongnya juga ada caranya Bu. Kalau motong kuku, pertama dari jari telunjuk, ya Bu. Terus ke samping, ya Bu. Sini. Ini yang jempol dipisahin nih Bu. Ntar terakhir. Nah, bagian kiri, ya Bu, kita motong dari kelingking, ya Bu, sampai ke jempol, baru langsung jempol kanan yang terakhir. Itu ada cara-caranya Bu. Itu ngikutin, ya Bu. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi ke masalah bulan Rajab, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam yang tidak akan tertolak suatu doa, Bu. Jadi kita malam 8 menit saja. Kita berdoa, ya Bu. Di malam yang 5 ini maka tidak akan tertolak apa yang kita doakan di malam tersebut. Malam apa aja itu? Awwalu lailati min Rajabin, yaitu malam awal bulan Rajab, ya Bu. Jadi kalau misalnya hitungannya malam ini, ya Bu, jadi ntar malam nih, ya Bu, kalau misalnya itu Ibu amalin, ya Bu, amalan-amalan di bulan Rajab dan berbanyak sholawat, ya Bu, istighfar dan perbanyak baca Quran, ya Bu. Yang selanjutnya yang keduanya walailatul nisfu min Sya'ban, yaitu pertengahan malam nisfu Sya'ban. Itu nanti insyaallah Ibu, biar banyak umur kita nyampe ke nisfu Sya'ban. Yang ketiganya walailatul jum'ati, yaitu tiap malam Jumat. Makanya kalau malam Jumat jangan TV baik, jangan HP aja, ya Bu. Pas malam Jumat mulai dari maghrib kita udah kirim hadiah, ya Bu, kali kubur, baca surat Kahfi, baca surat Yasin, ya Bu, ya Ar-Rahman, Al-Mulk, ya Bu, Waqiah. Apa yang Ibu bisa baca di malam Jumat itu perbanyak, ya Bu, ya boleh, ya Bu. Pokoknya banyakin baca Quran, banyakin baca sholawat, ya Bu. Perbanyak ibadah dan doa yang baik-baik Bu di malam Jumat. Yang keempatnya walaitul fitri, yaitu malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri teh jangan sibuk sama kupang. Seharusnya perbanyak kita doa, ya Bu. Boleh sih kita masak, ya Bu, boleh sih kita masak, tapi tetap, ya Bu, zikirnya jangan lepas, ya Bu. Kita tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan kaset, mulut kita yang bertakbir. Jadi Idul Fitri, Idul Adha itu membesarkan asma Allah mulut kita. Zikrullah, ya Bu, ingat kepada Allah. Jangan setel kaset, setel video, takbiran. Kita mah ongkol-ongkol baik, nyanyi-nyanyi enggak buku, ya Bu. Seharusnya membaca asma Allah, ya Bu, perbanyak. Ya lagi ngerebut daging kan mulutnya kan bisa, ya Bu, takbiran, ya Bu, bisa zikir. Dagingnya belum masak Kecapean. Iya, makanya pas malam itu minimal, ya Bu. Pas misalnya sorenya kita ketiduran atau pas tengah malamnya kita munajat sama Allah, ya Bu. Malam Idul Fitri, Idul Adha, ya Bu. Itu malam yang tidak akan tertolak doa-doa kita. Ya. Bu, jangan si nenek macan ngopor. Lah iya. Iya, kalau misalnya udah kita, yang namanya manusia pun ada capeknya, ya Bu, ada lelahnya, boleh Bu. Jadi udah kecapean kita tidur dulu, nanti tengah malam kita sempetin tuh waktu, ya Bu. Ya kan nanti jam 3 sekalian kita mau beres-beres, mau sholat Id, ya Bu, kita kan anget-angetin masakan tuh, ya Bu. Kita mau munajat ke sama Allah, ya Bu.
Iya. Iya kan, nanti kan yang takbiran di sini sampai pagi ya Bu. Nah Ibu tuh nyediain konsumsinya, ya Bu, nyediain kopinya, itu juga sebagai ladang jariah, ya Bu. Alhamdulillah, ya Bu. Makanya di bulan Rajab ini jangan sia-siakan waktu, karena mumpung kita ketemu bulan Rajab, segala amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi tuh Ibu misalnya baca Yasin sekali balik sama dengan 7 kali baca Yasin. Ya Bu, Ibu misalnya baca tadi kirim ratib, ya Bu, hadiah itu sama dengan 70 kali subhanallah. Apa sih arti makna Rajab? Rajab artinya dalam hurufnya itu ada ro, ada jim dan ba. Ro-nya artinya rahmatullah. Jadi di bulan Rajab ini rahmat Allah turun, ya Bu. Walaupun sekarang lagi musim hujan, ya Bu, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, hujannya bawa rahmat Allah, hujannya bawa manfaat. Makanya Allahumma shayyiban nafi'an, ya Bu, itu kita sering baca. Dan selalu kita mohon tuh rahmat Allah turun, ya Bu, ke anak kita, keturunan Ibu, ke anak cucu Ibu, ya Bu, biar gampang diurusnya, biar gampang dibawa ibadahnya, biar gampang diajak sholatnya, ya Bu. Itu anak kita kan, itu kan sebagai apa Bu? Rizki juga dari Allah, ya Bu. Makanya kita harus jaga tuh. Terus rahmatnya biar turun ke rumah kita, ya Bu. Rumahnya nggak bawaannya panas, ya Bu, tapi bawaannya adem, Bu, karena orang-orang yang isi rumahnya pada melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang keduanya jimnya adalah jarullah, artinya ganjaran dari Allah, ya Bu. Di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban nanti, ya Bu, ganjaran Allah dilipat gandakan, ya Bu. Yang tadinya Ibu sedekah ganjarannya 10, sekarang ganjarannya bisa jadi 700, ya Bu. Makanya jangan sia-siakan nih, ya Bu, amalan-amalan kebaikan, ya Bu. Di bulan Rajab harus dilipat gandakan. Yang tadinya sholatnya ngelawara, sholatnya tepat waktu, ditambah dengan sholat rawatibnya, ya Bu. Sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, minimal 2 rakaat aja dipaksain, ya Bu. Dipaksain. Kalau nggak dipaksain mah setan selalu mengganggu kita, ya Bu. Panas, ya Bu, juhur mau sholat panas, buru sholatnya, ya Bu. Ya, tuh iya dipaksain, udah tua mau kemana lagi? Ya, iya, makanya ya Bu, di bulan Rajab ini dia dapat ganjaran yang berlipat ganda. Kita awali, ya Bu, sholat kita tepat waktu, ditambah sholat rawatib, dan sholatnya juga jangan lantas jalan, perbanyak zikir tuh tapi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum, subhanallahil hayyil qayyum. Perbanyak juga baca apa Bu? Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nah, itu banyakin ya Bu, banyak kalimat thayyibah ya Bu. Karena hal ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang dipesankan, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk membersihkan hati kita, ya Bu. Karena ini kan di bulan Rajab membersihkan diri, ya Bu. Nanti kita bersihkan hati, ya Bu. Bulan Ramadan membersihkan jiwa. Ibarat kata kayak petani mah, bulan Rajab ini waktunya kita apa Bu? Panen. Waktunya nanam, bagaimana mau panen? Tanam dulu, ya Bu, baru waktunya kita apa nih kalau misalnya orang lagi tani? Kalau kita lagi tani lagi apa Bu nih? Ibu lagi bercocok tanam, ya Bu. Ya, kalau apa? Macul dulu,
ya Bu. Nanti ya Bu, kita tanam nih. Kalau tanaman kebaikan insya Allah hasilnya baik. Kita nanam durian, insya Allah tumbuhnya buah durian. Ya Bu, panen durian lagi ya Bu. Kalau nanam yang timun ya dapatnya timun lagi ya Bu. Maka itu tidak bakalan salah alamat ya Bu. Kalau kita nanam kebaikan, insya Allah kebaikan itu kembali kepada diri kita. Sebaliknya kalau kita nanam keburukan itu pun akan kembali ke diri kita ya Bu. Dan selanjutnya di bulan Rajab ini adalah baknya birrullah, artinya kebaikan semuanya datangnya dari Allah ya Bu. Makanya kebaikan-kebaikan itu harus kita gunakan untuk bekal ibadah. Mudah-mudahan Ibu kita di dalam bulan Rajab ini dibimbing sama Allah, dituntun ya Bu, dihilangkan dari penyakit malas ya Bu, dihindarkan dari penyakit lemah ya Bu. Baca doa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal wa a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biar dihindarkan, dijauhkan. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa gelisah. Bu, orang rasanya gelisah, khawatir, takut, berarti orang itu lagi jauh dari Allah. Bu, kalau orang punya duit, walaupun dia banyak duitnya, kalau jauh dari Allah rasanya gelisah. Bu, walaupun rumahnya gedong, ya Bu, rasanya panas, gersang, karena jauh dari Allah. Ninggalin sholat, ninggalin ngaji, naudzubillah menjadi. Tapi walaupun rumahnya ibarat kata yang sederhana, ya Bu, selalu dekat sama Allah, dia hatinya tenang, ya Bu, hatinya sejuk, ya Bu. Ada duit, gak ada duit, selalu bersyukur. Insya Allah. Minal hamdi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkan dari penyakit malas dan lemah. Bu, kita kadang-kadang kan lemah Bu, lemah iman, ya Bu, lemah dalam pikiran ya Bu. Makanya kita jauhkan tuh dari kelemahan-kelemahan tersebut ya Bu, agar kita selalu dikuatkan menjadi orang yang qawi, orang yang kuat di hadapan Allah. Abu al-yadul ulya min yadis sufla, orang yang tangan di atas ya Bu lebih baik daripada tangan yang di bawah ya Bu. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah SWT dan dijauhkan dari banyaknya hutang pada ini ya Bu. Semoga hutang-hutang kita selalu diberikan rezeki yang luas, bisa melunasinya ya Bu, dan jangan meremehkan urusan hutang ya Bu. Ada rezeki sebab seapapun kita niat saya mau bayar hutang, jangan mikir dia mau orang kaya ya Bu, nggak bayar hutang juga gua katanya gitu, dia mah kaya. Iya dianya kaya tapi kamunya miskin terus karena nggak mau niat bayar hutang sebesar apapun nanti ditagih di akhirat. Kita nggak punya apa-apa lagi ya Bu, karena di akhirat udah nggak berlaku harta benda. Nanti yang dikasih sholat kita, puasa kita, haji kita, jadi orang yang bangkrut. Naudzubillah. Mudah-mudahan hikmahnya hari ini kita belajar tentang bulan Rajab. Semoga kita bisa mengamalkan amalan bulan Rajab dan selalu diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim ya karim ya rahim ya arhamar rahimin ya rahmana ya arhamar rahimin ya rahmana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma